Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan perihal Modbus Protocol Communication di mata kuliah praktikum otomasi robotika. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dahulu ya dari kelompok 7. Yang pertama ada Ihza Anfasa, NRP 53. Yang kedua ada Ahmad Eka Fauzi, NRP 54. Dan saya sendiri Dimas Rizky Priambodo, NRP 55. Tidak lupa juga ada dosen pengampu mata kuliah praktikum otomasi robotika. Yang pertama ada Bapak Agus Kumaidi, SSTMT. Dan yang kedua ada Bapak Dimas Pristofani Riananda, SSTMT. Berikut adalah beberapa subbab yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada jenis Modbus, yang ketiga ada perbedaan RTU dan ASCII, yang keempat ada bagaimana Modbus bekerja, yang kelima jaringan komunikasi Modbus, dan yang keenam alasan Modbus banyak digunakan. Kita langsung masuk ke definisi. Modbus adalah protokol komunikasi serial yang dipublikasikan oleh Modicon pada tahun 1979. Sudah cukup lama untuk diaplikasikan ke dalam programmable logic controller. Jadi Modicon ini adalah salah satu perusahaan yang memproduksi PLC pada tahun tersebut, seperti itu. Berikutnya adalah jenis dari Modbus Protocol Communication. Yang pertama ada Modbus serial. Jadi Modbus serial ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu Modbus serial RTU dan ASCII. Lalu selanjutnya ada Modbus TCP atau IP. Selanjutnya ada Modbus Plus dan lain sebagainya. Perlu teman-teman ketahui, Modbus yang paling sering kita jumpai adalah Modbus di jenis serial. Sementara ini kan ada dua, serial RTU dan ASCII. Jadi berikut adalah perbedaan antara Modbus serial RTU dan Modbus serial ASCII itu sendiri. Yang pertama di dalam format pengiriman datanya. Kalau di RTU pengiriman datanya itu 4 bit karakter heksadesimal, sementara ASCII 2 karakter ASCII. Jadi ada dua perbedaan dalam format pengiriman datanya. Selanjutnya ada throughput data. Jadi kalau dibandingkan ASCII, RTU memiliki throughput data yang lebih baik, seperti itu ya. Selanjutnya ada metode transmisi. RTU memiliki transmisi LRC, sementara ASCII memiliki metode transmisi CRC. Lanjut slide berikutnya, yaitu berisi tentang komponen dari Modbus. Yang pertama ada master. Jadi master ini bisa diibaratkan sebagai otaknya, yaitu master dapat melakukan perintah permintaan yang disebut query. Nah, komponen selanjutnya adalah slave. Jadi slave ini yang akan merespon jika si master ini melakukan perintah. Jadi akan menjadikan data yang diminta masternya. Lanjut ke slide selanjutnya, ini adalah gambaran umum dari Modbus Protocol Communication-nya. Bisa teman-teman lihat ada beberapa komponen dasar, yaitu master, slave, ada actuator, ada sensor, dan lain sebagainya. Jadi master ini juga diberi atau juga dihubungkan langsung ke si usernya melalui PC atau laptop. Jadi cara kerja Modbus ini adalah ketika master membutuhkan suatu data, jadi master ini akan mengirimkan permintaan atau yang disebut dengan query. Jadi query ini akan masuk ke dua slave tersebut, dua slave yang ada di bawahnya. Jadi bergantung
si query ini meminta apa. Jadi kalau si query meminta data dari aktuator, maka si slave A yang akan memberikan jawaban, dan si slave B tidak akan memberikan timbal balik atas query yang diberikan si masternya, seperti itu. Jadi seperti itu gambaran dari Modbus Protocol Communication. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan pada Modbus. Yang pertama ada point-to-point network, yang kedua ada multi-drop network. Jadi perbedaannya bisa teman-teman lihat, kalau di multi-drop, ketika si device A ini ingin berkomunikasi dengan device B, otomatis device C dan D ini juga akan mendengar komunikasi tersebut, karena semua kabelnya ini tersambung gitu ya. Sementara kalau di point-to-point network, jaringan ini bisa memungkinkan untuk komunikasi antara dua device itu tidak bisa didengar oleh device yang lainnya. Jadi contoh device A ingin berkomunikasi dengan device B, otomatis si device C dan D ini tidak bisa mendengar, karena di gambar ini bisa teman-teman ada garis melintang yang bisa langsung menghubungkan antara dua device. Seperti itu perbedaannya. Lanjut ke jaringan komunikasi Modbus. Ini adalah jaringan yang ada di lapangannya. Bisa teman-teman lihat, host bisa melalui PC, laptop, dan lain sebagainya. Terus masuk ke Ethernet switch, atau istilahnya router lah istilahnya. Terus masuk ke 3700. Jadi ini adalah proses dimana perubahan dari Modbus TCP atau IP ke RTU atau ASCII, terus masuk ke PLC, seperti itu. Lanjut ke query response. Jadi query response ini adalah sistematika dari si master ini ketika memberikan perintah atau memberikan query, seperti itu. Yang pertama ada device address, jadi alamat slave yang akan diambil datanya, sehingga query-nya dari master itu tidak kesasar lah istilahnya. Terus function code atau kode fungsi yang mendefinisikan aksi yang diminta. Terus ada query data, blok data berisi informasi. Terus ada error check atau pemeriksaan kesalahan. Lanjut penyimpanan data pada Modbus. Terdapat 4 jenis penyimpanan data dengan panjang masing-masing 16 bit, teman-teman. Yang pertama bisa teman-teman lihat, yang pertama adalah coil. Jenis data ini digunakan untuk mengaktifkan coil relay bernilai on atau off yang dapat dirubah oleh master ataupun slave, karena tipenya itu read write dia. Terus lanjut ke discrete input. Discrete input ini diantaranya ada input relay, biner, digital, dan discrete. Jenis data ini digunakan untuk mengetahui status input apakah sedang on atau off. Input ini bersifat read only. Jadi maksudnya read only ini adalah masternya itu tidak bisa merubah data, dan yang bisa merubah hanya si slave-nya saja. Terus lanjut ke input registrasi atau input register. Digunakan untuk menyimpan data analog, dan ini bersifat read only, sama seperti discrete input. Terus yang terakhir ada holding register. Jadi ini adalah holding register atau alamat yang digunakan pada Modbus dan function code yang digunakan. Holding register ini digunakan untuk menyimpan nilai dengan range 0 sampai 65.535 dengan alamat register 40.001 sampai 49.999. Berikut adalah tabelnya, bisa teman-teman lihat tabelnya, tabel dari holding register. Teman-teman lihat di bagian coil ya, teman-teman lihat di bagian coilnya, di bagian jenis yang coil maksudnya. Di sini ada alamat register 0001 sampai dengan
000504, dan function code-nya ada 1, 5, dan 15. Terus lanjut ke pengorganisasian data pada slave Modbus maksudnya. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada blok terpisah antara coil dan register, dan yang satunya lagi hanya satu blok yang berisi coil dan register. Lanjut ke frame data Modbus. Frame data Modbus ini istilahnya format dari data Modbusnya itu seperti apa. Jadi yang pertama ada alamat slave, byte pertama. Terus yang kedua ada function code, byte kedua yang merupakan perintah dari master yang harus dilakukan oleh slave. Yang ketiga ada byte data. Jadi byte data ini tergantung jumlah data yang akan dituliskan ke slave. Terus yang terakhir ada error check atau CRC. Lanjut ke respon Modbus exception. Jadi respon exception ini adalah respon dari slave ketika terjadi keadaan tidak normal atau error. Bisa teman-teman lihat di gambarnya, teman-teman dari gambarnya, si master ini akan merespon ketika ada exception code dari si slave-nya. Jadi ketika ada exception code, baru si master ini akan memutuskan tindakan apa selanjutnya tergantung sesuai dengan kode yang diterimanya, seperti itu. Terus lanjut ke komunikasi master dengan microcontroller. Jadi tabel yang pertama yang di atas ini adalah dari master ke mikronya, dan yang di bawah ini dari mikro ke masternya. Sama formatnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, format data Modbus, ada address, function, error, dan lain sebagainya. Terus masuk kenapa Modbus ini banyak digunakan? Karena yang pertama bebas royalti, teman-teman. Karena terus relatif mudah digunakan juga, dan selanjutnya memindahkan data bit atau word tanpa terlalu banyak membatasi vendor. Jadi Modbus ini sangat mudahlah diaplikasikan ke manapun. Jadi kenapa kok Modbus ini banyak digunakan? Karena 3 faktor ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau mungkin ada kurang dari materi kami mohon maaf. Dan saya pribadi ketika menjelaskan mungkin agak terbata-bata dan lain sebagainya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam automator.